Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah orang yang sudah meninggal, rohnya masih berkeliaran di dunia ini? Karena ada tradisi atau kepercayaan sekelompok orang mengatakan ketika orang tua atau orang yang kita kasihi meninggal, maka tidak langsung menghadap Tuhan, tetapi rohnya masih ada di sekitar mereka, bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, rohnya masih berkeliaran. Pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Apa kata firman Tuhan mengenai orang yang sudah meninggal? Apakah rohnya langsung menghadap Tuhan atau masih berada di dalam dunia ini dalam beberapa waktu lamanya? Nah, tujuan daripada pengetahuan firman Tuhan ini supaya kita tidak menjadi salah, supaya kita bisa mengerti kebenaran mengenai orang-orang yang meninggal dunia. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan di kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan setelah meninggal dikatakan ia akan menghadap Tuhan langsung untuk dihakimi. Itu berarti rohnya langsung menghadap Tuhan untuk dihakimi. Apakah masuk ke dalam penghukuman karena tidak percaya kepada Tuhan, atau langsung masuk ke dalam kerajaan sorga karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Poinnya adalah bahwa manusia ketika dia meninggal, pada saat itu juga rohnya langsung diangkat menghadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dari firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan bahwa roh orang-orang yang meninggal tidak tinggal di dunia ini dalam beberapa waktu lamanya, tidak mondar-mandir ke rumah, tetapi rohnya langsung menghadap Tuhan. Lalu kita melihat peristiwa yang diceritakan di kitab Injil Lukas pasal 16, bercerita tentang Lazarus yang adalah orang miskin namun percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang kaya yang dimana tidak percaya kepada Tuhan tetapi lebih percaya kepada segala hartanya, segala duniawi. Lalu kita melihat ketika dua orang ini meninggal, dikatakan di ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, yang dimana percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Garis bawahi dikatakan, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sangat jelas sekali bahwa Lazarus yang adalah orang percaya ini, ketika dia meninggal, dikatakan langsung dibawa kepada pangkuan Abraham, yang dimana Abraham adalah orang atau bapak orang beriman, dan dia ada di sorga. Jadi di sini dikatakan bahwa rohnya langsung dibawa ke sorga. Dia tidak diizinkan untuk tinggal di dunia ini ataupun mondar-mandir di rumah dalam beberapa waktu lamanya. Tidak. Apalagi dia berbicara, memberikan petunjuk kepada seisi keluarga. Tidak. Tetapi di sini dikatakan
orang percaya ini, dalam hal ini adalah Lazarus yang adalah orang miskin, dia langsung ya dibawa ke pangkuan Abraham, masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kita melihat orang kaya yang dimana dia tidak percaya kepada Tuhan. Bukan karena dia kaya, dia masuk ke dalam neraka atau penghukuman yang kekal. Karena kita tahu banyak orang yang percaya dan dia juga kaya seperti Abraham. Tetapi di sini dia dihukum karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada hartanya dan dia mengatakan hartanya adalah penyelamatnya. Lihat ayat yang ke-23, apa yang terjadi, dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya yang tidak percaya kepada Tuhan ini dikatakan ketika dia meninggal langsung menderita sengsara ke dalam penghukuman yang kekal. Jadi di sini kita melihat contoh peristiwa di mana Lazarus yang adalah orang percaya ketika dia meninggal langsung dibawa ke pangkuan Abraham, masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sebaliknya, orang kaya ini yang tidak percaya kepada Tuhan langsung menderita ke dalam penghukuman yang kekal ketika dia meninggal. Nah, di sini kita melihat bahwa seseorang setelah meninggal, pada saat itu juga rohnya langsung menghadap Tuhan dan ditentukan apakah dia masuk ke surga karena iman atau dia masuk ke dalam penghukuman yang kekal karena dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat lagi peristiwa ketika seseorang atau salah satu orang berdosa yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana ketika dia meninggal, apakah dia langsung masuk surga atau rohnya masih berkeliaran di dunia ini? Firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43 dikatakan, lalu ia berkata, ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini adalah perkataan daripada orang berdosa ini, ya, salah satu orang berdosa yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya Tuhan Yesus adalah raja. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dan apa kata Tuhan Yesus? Ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Garis bawahi kata sesungguhnya, hari ini juga. Hari ini juga langsung rohnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu berarti dia tidak meninggal lalu rohnya masih berkeliaran di dunia ini, masih menampakkan diri kepada seisi keluarga, ataupun masuk ke dalam suatu kepercayaan kelompok tertentu mengatakan ada yang namanya tempat penyucian, api penyucian, atau istilahnya purgatori, ya, yang diajarkan oleh Katolik. Nah, tidak, saudara-saudara. Di sini jelas sekali dikatakan dia langsung, ya, masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak berkeliaran di dunia ini, itu tidak benar. Dan tidak juga masuk ke dalam api penyucian atau pemahaman kelompok tertentu, itu juga tidak benar, tidak ada ajaran firman Tuhan. Tetapi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga orang berdosa ini namun percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa orang yang sudah meninggal, terutama yang percaya kepada Tuhan Yesus, langsung rohnya diangkat menghadap Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan langsung menghadap Tuhan, dihakimi untuk masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Rohnya tidak diizinkan
untuk berkeliaran di dunia ini, lalu berbicara kepada keluarga, lalu dia masih melakukan aktivitas, ya, apalagi dia dikasih makan, tidak. Tetapi ketika orang sudah meninggal, rohnya langsung menghadap Tuhan dan ditetapkan apakah di tempat yang tenang di surga atau di tempat penghukuman penderitaan di neraka. Nah, jadi sudah kita tahu apa kata firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, lalu siapakah orang yang menurut pengakuan kelompok tertentu ataupun keluarga bahwa orang yang kita kasih itu sudah meninggal, dan setelah meninggal ada beberapa hari, mungkin beberapa waktu lamanya dia datang menampakkan diri, bisa dilihat, ataupun dia mengambil perkakas-perkakasnya, melakukan aktivitasnya seperti sebelumnya selama dia hidup. Jadi mungkin kita bertanya, itu siapa? Nah, kita mungkin percaya itu adalah orang yang meninggal itu, rohnya. Nah, tetapi apakah benar? Tidak, saudara-saudara. Kita sudah tahu tadi, ya, apa kata firman Tuhan. Lalu kita bertanya, lalu itu siapa? Roh siapa? Nah, saudara-saudara, kita percaya itu adalah pekerjaan iblis. Ya, kalau kita membaca di kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, berpura-pura sebagai malaikat terang. Bahkan bisa berpura-pura seperti orang yang kita kasihi tersebut yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Supaya bisa menipu kita, supaya kita bisa, ya, datang menghormati dia karena kita pikir itu adalah roh yang kita kasih yang sudah meninggal. Lalu kita melakukan apa yang dia mau, ya, kita percaya sehingga kita tidak lagi, ya, hanya percaya kepada Tuhan, kita bisa mendua. Kita tidak lagi sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk menipu kita, supaya kita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Makanya banyak orang yang dimana dia melihat ataupun dia mendengar lalu dia mengatakan, wah, orang yang kita kasih ini yang sudah meninggal dia menginginkan ini, maka kita harus lakukan, kita harus taat. Nah, itu adalah cara iblis supaya kita bisa menjauh daripada Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan iblis. Dia menyerupai orang tersebut supaya kita bisa tertipu dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi orang-orang seperti orang-orang di dunia ini. Nah, tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang yang sudah meninggal, apalagi orang percaya, dia langsung masuk surga. Kalau kita berpikir secara manusia juga, untuk apa lagi dia di dunia ini? Bukankah lebih baik dia langsung di surga, tenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kenapa lagi dia di dunia ini mengembara? Kenapa lagi di dunia ini? Untuk apa? Bukankah lebih bagus dia langsung ke surga? Dan memang itu adalah ajaran firman Tuhan. Ketika orang tersebut meninggal, rohnya langsung ke surga dan menunggu sampai nanti, ya, akhir zaman dibangkitkan kembali. Tetapi orang yang sudah meninggal namun tidak percaya, dia langsung masuk ke tempat penghukuman yang kekal. Jadi jangan kita tertipu, saudara-saudara. Kita hilangkan tradisi ataupun kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan karena kita adalah orang Kristen. Kita punya iman. Iman kita dasarnya adalah firman Tuhan. Dan kita mau melakukan firman Tuhan karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara, marilah kita pegang ajaran ini. Orang yang sudah meninggal langsung rohnya menghadap Tuhan, tidak berkeliaran di dunia ini, tetapi langsung menghadap Tuhan. Yang percaya masuk surga, yang tidak percaya akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Kiranya kita bisa pegang kebenaran firman Tuhan ini, dan kita bisa terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.